Senang sekali ya bertemu kalian, khususnya pada aku belum kenal ya yang belakangnya. Halo, shalom. Yuk mari kita sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, Kau kembali Tuhan, kami berkumpul di sini Tuhan untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami bersiap untuk mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong buka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini bisa berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Amin. Down on my knees again, surrendering all, surrendering. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for I surrender. Trust my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. My arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more.
kami Tuhan, percaya Tuhan bahwa Engkau selalu berada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ingin Tuhan Engkau menjadi center of our heart Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan berserah kepadamu Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, dalam segala hal Tuhan, dalam hidup kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom yang baru datang juga, halo. Happy Sunday ya. Boleh lebih semangat dikit gitu ya. Sebentar lagi mari kita memuji Tuhan. Yuk kita kasih tos dulu ya. Iya benar, tos dulu buat kiri kanan. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Senang ketemu dengan kalian semua gitu ya hari ini. Yuk mari kita semakin ini ya. Mari kita bangkit berdiri yuk memuji Tuhan yuk. Siapa yang percaya ada kuasa dari Tuhan? Saya. Kata yang berkata
menyiapkan hati lagi untuk semakin menyembah Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa berseru kepadamu Tuhan, hanya bisa meminta tolong pada Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Kami yang selalu mengecewakan Engkau Tuhan, tapi Engkau begitu sayang pada kami Tuhan, hingga Engkau selalu menunggu kami Tuhan, memanggil kami kembali Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau Tuhan datang kepada Engkau Tuhan, berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan segala permasalahan kami Tuhan, segala struggling kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat segalanya indah dalam waktunya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau pelindung
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penolongku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami kepada Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau adalah penolong kami Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan sedikit pun Tuhan. Engkau selalu berada bersama kami Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi segala hal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Amin. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku, amin, haleluya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur. Kau Tuhanku di atas segalanya. Ketika setiap kami berseru kepadamu ya Tuhan, firman-Mu mengatakan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada Dia, Dia akan diselamatkan. Ketika kami berseru dari dasar hati kami, Engkau mengenal setiap kami lebih daripada siapapun juga Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk melayani kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami umat-Mu yang Engkau sayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku semuanya. Wow. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini, dan saya juga senang bertemu dengan saudara-saudara. Ada saudara-saudara yang wow, ada Jonathan ya, wow. Puji Tuhan ya, keponakan dari Henny ya, dulu biasa ikut KTB online. Dan juga papanya Ko Denny. Welcome juga kepada saudara-saudara semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya akan langsung saja, pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, yaitu Pak Pendeta Bing, ya begitu ya, Pastor Bing begitu. Beliau ini adalah mahasiswa saya dulu ya, waktu single sampai kemudian menikah, menikah dengan temannya, sama-sama disati dan dikaruniai satu anak ya, baru satu anak. Umur berapa? 1,5 tahun ya. Jadi dulu beliau pertama kali melayani, mengajar di sekolah di GMS ya. Lalu kemudian beberapa waktu ini kemudian terlibat
di youth-nya ya, di Youth GMS begitu ya. Dan karena kami kenal sebelumnya sudah lama tidak ketemu. Satu kali kami ketemu waktu kalau saya tidak salah ngajar dan ketemu di lift pada waktu itu ya, masih di Marvel City sana ya, Marvel City. Dan saya senang untuk orang muda untuk bisa melayani kita semuanya, dan silakan sampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua. Mari kita akan berikan welcoming untuk Pastor Bing. Silakan, Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom semuanya. Ya, sebentar ya. Saya buka dulu catatannya. Saya melanjutkan juga ya. Ada salam juga dari istri Pak Agus dan juga Bu Julia, dari istri saya Catherine. Ya betul, tadi Pak Agus menyampaikan bahwa saya ini mahasiswa Sati, alumni ya, 2013 dulu. Jadi saya ingat banget juga waktu Pak Agus pun merintis tempat ini itu ketika saya masih mahasiswa waktu itu. 2014 betul Pak? Iya, sekitar 2014 begitu. Saya masih ingat, saya angkatan kedua begitu ya. Ini saya lepas masker aja ya. Jadi biar kalau pas ketemu di jalan gitu ya bisa tahu ya, oh ini ya yang namanya Bing ya. Oke, anak saya juga masih kecil, sebenarnya mereka ingin banget untuk ikut ya ke tempat ini, bertemu juga dengan Pak Agus dan juga Bu Julia, tetapi karena masih 1,5 tahun dan setelah ini pun saya juga harus masih lanjut karena ibadah kami yang kaum mudanya itu di jam 1, jadi saya harus lanjut. Kasihan kalau anaknya yang masih kecil bawa dari pagi ke sini lalu nanti siang lanjut lagi sampai sore gitu ya. Dan saya ingat juga betul banget Pak Agus ini memorinya kuat sekali ya. Waktu itu masih ketemu di Marvel, lebih tepatnya waktu itu sudah di ruang kelas, Pak Agus mau mengajar. Dan Pak Agus ini waktu itu satu-satunya dosen yang saya temui ketika mengajar, itu beliau yang secara inisiatif mendoakan saya. Jadi mohon maaf ya Pak, karena saya sebelumnya ketemu dosen-dosen yang lain Pak, tapi mereka lupa untuk mendoakan mungkin Pak ya. Jadi hanya Pak Agus satu-satunya yang mendoakan saya. Jadi saya merasa bahwa saya merasa pertemuan yang singkat tetapi sangat berkesan pada waktu itu. Saya masih ingat sekali. Dan saya yakin bahwa jemaat di tempat ini juga bersyukur memiliki Pak Agus yang punya karunia penggembalaan yang sangat kuat di tempat ini. Saya tahu bahwa hatinya untuk menggembalakan jiwa-jiwa, dan ya buat saya juga Pak Agus ini memang ya selain dosen tentu saja ya, tetapi kuat sekali panggilannya dalam penggembalaan memang. Ya, ketika saya juga dihubungi tempat ini, saya merasa terhormat juga begitu ya untuk datang ke teman-teman untuk bisa melayani tempat ini begitu. Dan saya sudah menyiapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua, termasuk saya juga yang berbicara di depan terkait dengan topik yang diberikan pada saya hari ini, yaitu adalah Don't Complicate God's Promise with Your Solution. Nah, ini saudara-saudari semua ya, tidak ada bapak ibu soalnya ya, dan juga pelayanan saya juga di youth juga sebenarnya. Nah, apa ini saya sebenarnya guys ya, guys, biasanya punya guys ya, guys atau bestie gitu ya. Ya biasanya kalau kita ngomong tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin bahwa Alkitab itu sangat menekankan terkait dengan janji. Bahkan kalau kita belajar dari awal, itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu memuat satu tema yang cukup sentral, yaitu terkait dengan janji. Janji. Jadi kalau kita baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu bisa kita rangkum salah satu kata yang bisa mewakili segala isi Alkitab itu berkata tentang janji. Maka dari itu dari dalam istilah teologis itu ada covenant theology atau ada teologi tentang perjanjian, dan waktu itu juga Pak Agus yang mengajarkan saya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka dari itu bahkan di dalam Alkitab ini kan disebutnya sebagai perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan di dalam kisah penciptaan sekalipun saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam pertama kali, Tuhan itu menaruh janji. Dia menaruh janjinya kepada Adam, yaitu apa? Agar manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada. Mereka mengelola setiap ciptaan yang ada. Jadi dari awal saja Tuhan itu selalu menekankan tentang janji. Dan janji ini bukan hanya berbicara tentang janji keselamatan. Bukan hanya tentang keselamatan saja. Tetapi dalam kehidupan kita pun
Saya percaya Tuhan memiliki janji-janji dalam kehidupan kita. Entahkah dalam kehidupan pekerjaan, entahkah dalam kehidupan keluarga, pasangan, hidup, berumah tangga. Janji bahkan tentang pelayanan Anda, panggilan Anda dalam pelayanan, saya percaya bahwa Tuhan menaruh janjinya untuk setiap kita. Amin. Dan Allah bukan hanya sekedar ingin kita menerima keselamatan lalu kita selesai. Sebagai orang percaya kita nggak hanya sekedar, ketika kita diselamatkan selesai. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli dengan kehidupan kita secara detail. Dia ini nggak hanya sekedar cuman, ini aku selamatkan, ya sudah selesai. Itu sudah menjadi akhir dari kehidupannya, ya sudah. Dia nggak butuh apa-apa lagi. Tetapi Tuhan tidak merancangkan kita ini seperti itu. Ketika Tuhan memilih kita, memanggil setiap kita, menyelamatkan setiap kita, selanjutnya ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita secara spesifik. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat mempedulikan kehidupan kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Bukan hanya sekedar selamat selesai begitu ya saudara. Janji Tuhan apa sih gunanya dalam kehidupan kita? Kenapa kok setelah kita diselamatkan ternyata Tuhan itu juga memberikan janjinya dalam kehidupan kita? Karena janji Tuhan salah satunya adalah janji Tuhan berguna untuk memberikan hidup kita pengharapan. Ada banyak orang hidup, mereka tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya. Karena apa? Mereka tidak mempunyai goal, mereka tidak mempunyai janji Tuhan yang harus diraih dalam kehidupan mereka. Banyak orang Kristen bahkan, mungkin mereka tidak mendapatkan suatu janji Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana ya akhirnya mereka menjadi, ya sudah, aku ini gak mau cari janji Tuhan dalam kehidupanku apa. Akhirnya apa? Hidupnya biasa-biasa saja. Datang ke gereja, setelah kebaktian selesai pulang. Tanpa merasakan adanya hadirat Tuhan, tanpa merasakan apa sih tujuan Tuhan sungguhnya dalam kehidupanku. Apa yang Tuhan mau dalam pekerjaanku, apa yang Tuhan mau dalam bisnisku, apa yang Tuhan mau di dalam pelayananku, apa yang Tuhan mau di dalam bagaimana nantinya aku harus membangun keluarga, salah satu contohnya juga. Dan kalau kita melihat di dalam pengharapan ini, janji Tuhan saya ibaratkan sebagai sebuah, kalau kita mengenalnya itu pernikahan misalkan contohnya ya. Pengharapan itu memberikan kita kekuatan. Contohnya sekali lagi pernikahan. Di dalam pernikahan kita pasti akan menyatakan janji suci kita. Betul ya? Nah, ketika kita berjanji, itu akan memberikan kita pengharapan sekaligus kekuatan dalam mengarungi pernikahan. Pernikahan itu ya saya juga baru saudara-saudari ya, baru hampir 3 tahun. Jadi ya dalam pernikahan saya juga merasakan bahwa ya ketika dulu memang pacaran ya semuanya indah gitu ya. Tetapi ketika pernikahan harus hidup berdampingan, ketika ada masalah kita nggak bisa menghindar karena harus ketemu lagi ya kan. Orang Jakarta bilang lu lagi ya kan. Bangun tidur ketemunya itu, ya menjelang tidur ketemunya ya itu. Ada masalah ya ketemunya ya itu gitu ya. Ya orang-orang ini saja yang kita temui sebagai pasangan kita. Nah, di dalam kehidupan pernikahan itu enggak mudah memang. Tetapi ketika saya sudah mengucapkan janji suci, itu memberikan saya pengharapan dan kekuatan untuk menjalani pernikahan tersebut. Komitmen itu yang diperlukan. Mungkin enggak mudah, tetapi selalu layak atau selalu worth it. Saya katakan bahwa mungkin enggak selalu mudah, tetapi selalu worth it. Dan disitulah karena saya memiliki pengharapan, maka saya punya kekuatan untuk menjalaninya. Janji Tuhan juga sama dalam kehidupan kita. Mungkin ketika Tuhan berjanji dalam kehidupan saudara-saudari di tempat ini, saudara-saudari merasa bahwa aduh aku ini kok susah untuk menggenapi janji tersebut. Aku susah untuk bisa menggenapinya, meraihnya. Tetapi justru ada janji tersebut dalam kehidupan saudara-saudari di tempat ini.
saudara-saudari menjalani kehidupan ini dengan penuh kekuatan, dengan penuh keberanian, menyongsong dengan penuh optimisme dibandingkan dengan tidak memiliki janji Tuhan, tidak punya pengharapan. Nah, persoalannya adalah bagaimana, boleh di next slide, bagaimana dengan, next lagi boleh, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Kalau hidup kita sudah menerima janji Tuhan, dan di dalam janji tersebut ada pengharapan, ada kekuatan, bagaimana kondisi diri kita saat ini? Tentu saja hanya saudara-saudari di tempat ini yang bisa menjawabnya, bukan? Kita nggak bisa melihat, saya nggak bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudari di tempat ini. Tetapi bagaimana saudara-saudari menghidupi janji tersebut, hidup di dalam pengharapan tersebut akan janji Tuhan. Next, Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman, dengan istrinya Sarah, mereka pun juga pernah mengalami ujian di dalam janji Tuhan. Ini bapak orang beriman, tetapi mereka pernah mengalami ujian di mana? Di dalam ujian tersebut pun mereka juga tidak selalu menjadi orang-orang yang bisa dengan mudahnya overcoming, bisa dengan mudahnya menang, meraih janji Tuhan tersebut. Abraham dijanjikan oleh Tuhan pertama kali terkait dengan keturunan sebenarnya sudah di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari bangsanya, sesungguhnya saat itu juga Tuhan itu sebenarnya sudah berbicara tentang keturunan pada Kejadian 12 di pasalnya yang ke-12. Dan saat itu usianya berusia 75 tahun, saudara-saudari. Nah, tetapi kemudian di ayatnya yang ke-16, ternyata Sarah ini malah meminta Abraham untuk mengambil Hagar yang adalah budak dari Abraham tersebut untuk memiliki keturunan. Seorang yang dikenal sebagai bapak orang percaya. Dia mendapatkan janji Tuhan. Lalu kemudian dia justru seolah-olah merasa bahwa ya janji Tuhan ini kayaknya gak relevan, gak berlaku dalam kehidupanku. Solusiku lah yang lebih baik. Solusiku sepertinya seperti ini nih. Kalau Tuhan punya janji, aku yakin bahwa ya akan digenapi memang. Akan digenapi, tetapi dengan caraku ini pun juga bisa loh. Itu yang terjadi dalam hidup Abraham dan juga Sarah. Bahkan Kejadian 16 tersebut di mana Sarah meminta Abraham untuk mengambil Hagar sebagai wanita yang akan mengandung anak dari Abraham, itu terjadi setelah di pasal 15, kalau saudara-saudari lihat, di pasal 15 itu sebenarnya Tuhan menegaskan kembali janji tersebut, janji tentang keturunan. Jadi sangat miris ya ternyata. Ternyata sangat miris yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah ini. Sudah diulang perjanjiannya sampai 2 kali, setelah diulang perjanjiannya ternyata justru Sarah seolah-olah memperumit keadaan dengan solusi-solusinya. Nah, dari kisah-kisah ini, dari kisah di atas, kita belajar ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah janji Tuhan, itu bersifat personal. Janji Tuhan itu bersifat personal. Tuhan itu berjanji dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dan juga pribadi-pribadi yang di tempat ini itu berbeda-beda pasti. Janjinya tidak, lalu kemudian kalau saya harus membandingkan dengan kehidupan orang lain di mana mereka sudah mendapatkan janji Tuhan dan lain sebagainya dalam aspek kehidupan mereka, tentu saja itu gak relevan buat saya. Saya gak harus menjadi seperti orang lain. Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya tentu saja berbeda.
dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan orang lain. Dan gak perlu saya membandingkan janji saya dengan orang lain. Termasuk apa? Termasuk saya pun juga berusaha untuk menggantikan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saya dengan orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Sarah. Ketika Abraham dan Sarah mereka mendapatkan janji Tuhan, Sarah berpikir seolah-olah bahwa it's okay Tuhan. Kalau aku gak bisa, ada pemain cadangan. Ini bukan sepak bola, bukan basket yang bisa di tengah jalan terus diganti orang. Janji Tuhan itu bersifat personal. Apa yang Tuhan janjikan pun dalam kehidupan Hagar pada waktu itu, saya percaya adalah janji Tuhan yang berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Abraham dan juga Sarah. Janji Tuhan dalam kehidupan kita bersifat personal. Maka dari itu jangan pernah tukarkan janji Tuhan dengan apapun. Siapapun dan apapun. Karena janji Tuhan itu dalam kehidupan kita bersifat personal dan kita yang harus terus berusaha. Kita harus terus bertekun di dalam doa kita. Bagaimana sampai kita melihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita itu terpenuhi. Dan saya bersyukur bahwa ketika Tuhan memanggil setiap kita, bahkan setiap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab sekalipun, ketika Tuhan memberikan janjinya, Tuhan tidak pernah menunggu seseorang itu sempurna terlebih dahulu baru memberikan janjinya. Kalau kita melihat, kalau kalian baca dalam kisah kehidupan Abraham, siapa Abraham ini? Abraham ini berasal dari latar belakang orang penyembah berhala, keluarganya penyembah berhala. Tetapi Tuhan tetap memberikan janjinya dalam kehidupan Abraham. Dan bahkan janjinya ketika memanggil Abraham untuk keluar dari keluarganya yang penyembah berhala ini, Tuhan itu sudah memberikan janji bahwa setiap bangsa itu akan diberkati melalui Abraham. Wow, Tuhan tidak melihat latar belakang Abraham. Tuhan tidak melihat bagaimana kehidupan Abraham, masa lalu Abraham. Tuhan bisa memberikan janjinya dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa, aku ini nunggu sempurna dulu, aku nunggu baik dulu, jadi Kristen yang baik, jadi Kristen yang taat, baru aku mencari janji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu punya janji untuk setiap kita di tempat ini. Gumulkan itu di dalam doa-doa kita. Tanya Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau mau dalam kehidupanku? Dan saya percaya bahwa panggilan Tuhan itu meskipun bukan panggilan yang berubah-ubah, tetapi mungkin caranya bisa berubah ya. Caranya bisa berubah, tetapi tujuannya itu tetap sama. Ketika saya dipanggil sebagai hamba Tuhan pada tahun 2010, saya merasakan ketika awal pertobatan tahun 2009 saya bertobat. Tahun 2009, 2010 saya mendapatkan panggilan bahwa saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Di situ saya sudah tahu bahwa panggilan saya adalah sebagai pelayanan untuk anak muda, kaum muda. Lalu kemudian setelah tadi Pak Agus sempat cerita bahwa setelah saya selesai dari Sati, selesai dalam masa pendidikan saya pun masuk di dalam sebuah sekolah sebagai seorang guru. Tetapi saya percaya bahwa pada waktu itu pun Tuhan sedang membentuk saya. Caranya bisa berbeda, tetapi bukankah itu tetap sama? Saya tetap menggembalakan anak-anak muda, meskipun itu dunianya di sekolah, bukan di gereja. Dan juga sama, ketika saya dipercaya menjadi seorang, kalau di sekolah itu namanya grade mentor atau wali kelas begitu ya. Saya dipercaya sebagai seorang wali kelas. Ya saya harus berurusan pribadi dengan setiap anak-anak muda ini. Saya harus menggembalakan setiap mereka, saya harus bertemu dengan orang tua mereka. Dan saya merasa bahwa ketika saya menjadi wali kelas tersebut, panggilan penggembalaan saya justru semakin kuat. Maka dari itu pada tahun lalu saya memutuskan bahwa ini waktunya saya masuk ke dalam dunia penggembalaan yang lebih spesifik, yaitu di gereja. Tetapi saya percaya bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, janji Tuhan bahwa saya akan menggembalakan anak muda, itu tidak pernah berubah. Caranya boleh berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah menggeser, kamu jadi, ya mungkin ya suatu saat akan bergeser juga begitu. Tetapi saya percaya bahwa gini, ketika saya menjadi seorang gembala, ya mungkin saat ini menjadi kaum muda begitu ya.
Ya karena juga ya masih merasa muda lah ya gitu ya. Tapi pada suatu saat saya juga mungkin akan menggembalakan untuk generasi yang selanjutnya lagi. Dan buat saya it's okay. Karena saya tahu bahwa panggilan saya, janji Tuhan dalam kehidupan saya itu adalah untuk menjadi seorang gembala. Bagaimanapun caranya, saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya. Amin. Dalam kehidupan saudara-saudari juga di tempat ini, saya percaya bahwa panggilan tersebut itu juga bersifat personal. Maka dari itu tetaplah gumulkan dalam doamu apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kalau memang belum tercapai, terus gumulkan, terus gumulkan. Saya percaya selama panggilan tersebut bukan karena ambisi pribadi kita untuk memenuhi keinginan-keinginan hati kita. Selama panggilan itu adalah panggilan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kejar terus, saudara-saudari. Kejar terus. Saya yakin bahwa saudara-saudari pasti suatu saat akan bisa melihat janjinya terpenuhi, tergenapi dalam kehidupan saudara-saudari. Next, yang kedua. Dan ketika janji tersebut tergenapi, saya percaya bahwa janji tersebut itu akan digenapi tepat pada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11, saya akan bacakan terlebih dahulu. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Tetapi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Firman Tuhan jelas berkata bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Tetapi seringkali kita sebagai manusia, bukankah kita ini gak suka ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita. Ada hal-hal yang misalkan gak bisa kita kontrol. Saya mengamati bahwa orang-orang itu gak suka dengan sesuatu hal yang gak bisa dia kontrol. Maka dari itu biasanya orang-orang lebih suka kalau sesuatu hal yang mereka ketahui, sesuatu hal yang mereka bisa kontrol. Maka dari itu media sosial itu gencar sekali untuk banyak trending-trending terkait dengan challenge. Ya kan? Wah, challenge ini, challenge itu. Dan ketika ada challenge, manusia ini pada dasarnya ada dorongan di mana aku harus menguasai challenge tersebut. Aku harus bisa menaklukkan challenge tersebut. Kenapa? Karena gak suka kalau misalkan ada challenge lalu kemudian merasa bahwa aduh aku ini gak bisa. Berarti aku ini gak mampu. Aku ini ada sesuatu hal yang gak bisa aku kerjakan, gak bisa aku lakukan, gak aku ketahui. Maka dari itu berusaha untuk menaklukkan setiap challenge yang ada. Di dalam media sosial sangat banyak terkait dengan challenge-challenge ini. Dan ini memperlihatkan bahwa manusia itu gak suka kok kalau misalkan ada sesuatu hal yang gak bisa dia kontrol. Bahkan saya yang sebagai orang tua yang baru ini juga, kepada anak saya yang masih 1,5 tahun itu juga kadang-kadang, saya itu juga kalau misalkan anaknya ini lari-lari terus, gak mau tidur, udah jamnya tidur gitu ya, merasa bahwa saya cuma harus menghela napas gitu ya, menghela napas panjang melihat kelakuannya begitu ya. Karena apa? Gak suka kalau misalkan ada sesuatu hal yang gak bisa saya kontrol gitu. Itu menunjukkan bahwa setiap kita juga pastilah ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol dan kita tuh merasa nggak seneng gitu kan. Dalam pekerjaan, misalkan contohnya,
Bayangkan kalau ada pekerjaan, job desk, yang tiba-tiba kayak, loh ini job deskku dah. Apa benar ini job deskku? Kita merasa bahwa, waduh kok aku bisa kelewatan ya terkait dengan job deskku. Aku nggak tahu selama ini kalau ini job deskku. Lalu biasanya muncul apa? Rasa kesal, rasa jengkel gitu kan ya. Nggak suka, nggak nyaman dengan sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan banyak sekali bahkan saya melihat di dalam dunia pelayanan pun, kalau ada sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol, orang itu bisa jadi nggak nyaman, nggak suka gitu ya. Tetapi kita harus menahan diri terhadap hal-hal tersebut. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Ada masanya untuk segala sesuatunya. Termasuk janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sarah merasa bahwa janji Tuhan itu harus digenapi sekarang juga. Ini sudah waktunya nih Tuhan. Aku ini sudah uzur, sudah berumur, sudah nggak mungkin punya anak Tuhan. Dan Abraham, aku juga nggak tahu ini umurnya sudah pada waktu itu usianya 85 tahun. Dibilang bahwa ketika dia mengambil Hagar usianya 85 tahun. Sudah 10 tahun dia menanti janji Tuhan. Abraham dan Sarah sudah 10 tahun menanti janji Tuhan dan merasa Sarah ini terburu-buru seringkali. Kita yang seringkali terburu-buru kan. Sama seperti Sarah ini. Aduh Tuhan ini sudah 10 tahun Tuhan kok gak datang-datang, kok gak ada keturunan juga Tuhan. Aku mau sekarang ini aja Tuhan. Ini waktunya Tuhan yang tepat Tuhan. Aku mau hari ini Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan. Janjimu dalam kehidupanku. Kita seringkali gak sabar menanti janji Tuhan. Kita seringkali merasa tergesa-gesa. Padahal Tuhan ya sebenarnya sedang bekerja. Tuhan sedang mengerjakan janjinya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan atau Tuhan bekerja itu nggak harus melalui setiap mujizat. Saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tetapi tidak berarti bahwa ketika tidak ada mujizat, Tuhan itu nggak bekerja. Seringkali kita takjub melihat mujizat, seringkali kita lebih suka melihat mujizat. Padahal Tuhan itu juga bekerja melalui hal-hal yang natural, hal-hal yang alami, hal-hal yang sifatnya ya apa yang kita kerjakan sehari-hari, apa yang ada di dalam mata, di depan mata kita. Ketika kita mengerjakannya daily, hari ke hari, kita tekun mengerjakannya, Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan itu gak harus bekerja melalui, misalkan melalui angin yang wah harus dengan angin badai, harus dengan api yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Bahkan dengan guru petir seperti itu. Baru kita merasa bahwa Tuhan itu bekerja. Enggak. Fokus dengan apa yang ada di hadapan kita. Ketika kita fokus dengan apa yang di depan mata kita. Tuhan itu sedang bekerja dan mengerjakan segala sesuatunya. Janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Ketika saya tadi sampaikan bahwa saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang full timer itu pada tahun 2010 dan saya ini juga baru bulan lalu ditahbiskan juga sebagai pendeta pembantu di akhir bulan yang lalu. Jadi ya ini khotbah pertama saya juga nih Pak ya sebagai PDP Pak ya. Terima kasih di tempat ini. Jadi pengalaman yang berkesan buat saya pasti nantinya ya. Nah, ketika saya ditahbiskan saya hanya merasa bahwa wow, Tuhan itu setia dalam kehidupanku. Tuhan setia dalam kehidupanku. Kenapa? Bayangkan aku harus menanti selama 13 tahun untuk melihat bagaimana aku ini dilantik menjadi seorang pendeta. Ya sebelumnya apakah enggak merasa sebagai hamba Tuhan, merasa hamba Tuhan juga gitu ya. Tetapi ketika ditahbiskan secara formal, disitulah saya merasa bahwa salah satu janji Tuhan dalam kehidupan saya ini mulai ya atau menjadi satu babak baru tergenapinya janji Tuhan dalam kehidupan saya. Dan janji Tuhan ini akan terus berlanjut. Dan jadi saya pun menanti selama 13 tahun untuk melihat janji Tuhan tersebut. Dan saya percaya bahwa ini yang dinamakan dengan ketika Tuhan itu bekerja itu secara progresif. Tuhan itu enggak stagnan.
Tuhan itu nggak diam. Ketika mungkin kita belum melihat janjinya, seolah-olah kayak kita menanti, berharap, tetapi seolah-olah bahwa kayak kok nggak melihat gitu ya. Tuhan lagi ngerjain apa sih? Tuhan ini bekerja nggak sih? Saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu bekerja secara progresif. Fokus dengan apa yang ada di hadapanmu, kerjakan sebaik-baiknya. Suatu saat engkau baru akan melihat ke belakang. Oh ternyata selama ini Tuhan persiapkan aku. Oh ternyata selama ini kenapa kok Tuhan memberikan janjinya pada misalkan hari ini, pada waktu ini. Karena aku tahu kalau aku menerimanya tahun lalu, aku menerimanya bahkan bulan lalu, aku menerimanya bahkan 1 minggu yang lalu. Mungkin aku menjadi orang-orang yang akan siap untuk menerima janji Tuhan ini. Amin. Poin yang ketiga terkait, masih bersambung juga terkait dengan hal ini. Janji Tuhan itu untuk membangun kehidupan. Saya percaya bahwa setiap janji Tuhan itu akan membangun kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan berjanji, ini harus sedikit hati-hati ya. Dan saya harap semuanya juga cukup mencerna dengan dewasa. Saya katakan bahwa janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Apapun yang bahkan saudara-saudara lakukan, Tuhan itu pasti akan menggenapinya. Karena janji Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa sebab Dia setia sekalipun kita tidak setia. Saya akan katakan bahwa janji Tuhan itu enggak terpengaruh sama apa yang kita lakukan. Toh kalaupun misalkan kita meskipun mungkin melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, janji Tuhan itu bisa tergenapi. Dan ini dibuktikan dalam kehidupan Abraham. Ini dibuktikan dalam kehidupan setiap tokoh-tokoh di Alkitab. Yang mereka bahkan dalam janji Tuhan, mereka pun melakukan kesalahan kok. Dan Tuhan bisa menggenapinya. Karena apa? Perjanjian Tuhan dengan manusia bukan berdasarkan perbuatan baik manusia, tetapi berdasarkan kesetiaan Tuhan. Nah, tetapi ini yang menjadi awasan buat setiap kita. Tetapi seringkali orang-orang menyalahkan kasih karunia tersebut. Karena merasa, oh ya janji Tuhan dalam kehidupanku ini ya pasti akan tergenapi kok. Ya sudah, makanya aku sembarangan dalam hidup ini. Aku gak peduli karena aku sudah yakin bahwa Tuhan suatu saat akan menggenapi janjinya dalam kehidupanku. Percayalah bahwa ketika janji Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari, setiap kita di tempat ini, ketika itu tergenapi, yakinkan saudara bahwa saudara bisa menikmati janji tersebut. Pastikan saudara bisa menikmati janji tersebut ketika janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Karena apa yang terjadi? Ada orang-orang yang ketika janji Tuhan tersebut digenapi, orang itu tidak bisa menikmati. Tetapi janji Tuhan tersebut itu bisa menjadi musibah bahkan dalam kehidupan mereka. Lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, Sarah dan juga Hagar. Sarah begitu mati-matian untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk seorang keturunan. Sampai apa? Menghalalkan segala cara. Sampai apa? Sampai menggunakan segala cara. Mungkin dia berpikir bahwa kalaupun ini dari seorang budak sekalipun, bukan atas perjanjian aku dengan Tuhan, bukan anak perjanjian, Tuhan pasti akan mengampuni kok. Tetapi yang terjadi apa? Tepat ketika Hagar hamil, Hagar ini justru, Alkitab mengatakan Hagar ini justru dia mengolok-ngolok Sarah, merendahkan Sarah yang adalah majikannya. Janji Tuhan tergenapi gak untuk keturunan? Mungkin bagi mereka, bagi pandangan manusianya Sarah dan Abraham tergenapi loh. Wah, akhirnya punya keturunan. Tetapi itu menjadi bola liar yang gak bisa mereka kendalikan. Janji Tuhan tergenapi, tetapi mereka menjadi orang-orang yang gak bisa menikmati janji tersebut. Hati-hati dengan ini. Seringkali dalam kehidupan kita hanya
berpikir bahwa janji Tuhan harus tergenapi dalam kehidupanku, aku akan melakukan segala cara untuk menggenapinya. Tetapi yang terjadi adalah ketika kita benar-benar sampai di sebuah janji Tuhan tersebut, kita akan menjadi hambar, kita akan menjadi apa ini? Dalam kehidupan pernikahan contohnya. Mungkin orang berpikir bahwa, oh, Tuhan menjanjikanku seorang pasangan yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, yang bisa membantuku, menolongku, menopangku dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Tetapi di dalam menuju jenjang pernikahan, segala cara dihalalkan. Segala cara merasa dibenarkan. Sehingga mungkin di dalam pacaran-pacaran yang tidak lagi kudus. Percayalah bahwa ketika nantinya saudara-saudari menikah, saudara-saudari tidak akan bisa merasakan kenikmatan dari janji tersebut. Karena apa? Karena toh saudara sudah mendapatkan segala sesuatunya sebelum pernikahan. Pernikahan hanyalah sebuah momen, sebuah pesta, tetapi setelah itu apa? Tidak ada yang bisa dinikmati. Karena apa? Karena saudara dan saudari merasa bahwa aku harus menikmati janji tersebut dengan caraku sendiri, dengan proses yang salah. Dalam dunia pekerjaan misalkan, janji Tuhan kepada aku akan menjadi seorang pemimpin, aku akan menjadi businessman. Tetapi ketika kita menjadi seorang businessman, menjadi seorang pemimpin dalam suatu mungkin perusahaan, kita menghalalkan segala cara. Bisa gak kita naik? Bisa pasti. Toh banyak orang-orang yang ada di atas, yang menjadi atasan, bahkan yang menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini mungkin ya. Itu juga dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan cara-cara yang kotor. Mereka bisa loh sampai sana. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka menikmati janji tersebut? Menikmati janji Tuhan tersebut, menikmati berkat tersebut? Saya yakin tidak. Mungkin secara kekayaan mereka dapat, kehormatan mereka dapat, tapi saya yakin mereka gak dapat damai sejahtera. Mereka gak akan dapatkan itu. Jangan menjadi orang-orang yang oke, karena Tuhan sudah berjanji aku akan menghalalkan segala cara untuk bisa menggenapinya. Ingatlah bahwa tujuan yang benar itu membutuhkan proses yang benar. Mungkin Tuhan sedang membuatmu menunggu janjinya saat ini. Mungkin Tuhan sedang membuatmu untuk bertekun di dalam janjinya saat ini. Hai percayalah bahwa ketika engkau bertekun, sesungguhnya Tuhan sedang membangun kehidupanmu. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saya undang pelayan Tuhan untuk bisa naik ke atas mimbar. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara di tempat ini saat ini. Saya yakin bahwa Tuhan menaruh janjinya dalam kehidupan setiap kita di tempat ini secara personal. Dan mungkin dalam kehidupan kita dalam menantikan janji Tuhan tersebut, seringkali kita gagal atau seringkali kita melakukan kesalahan. Adapun Abraham dan Sarah, mereka pun juga melakukan kesalahan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berbalik pada Tuhan, mereka bertobat. Dan ketika janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka, mereka menjadi orang-orang yang bisa menikmati janji tersebut. Saya percaya bahwa apapun janji Tuhan dalam kehidupan kita di tempat ini, Ia adalah Allah yang setia. Tetapi jangan pernah mempermainkan kasih karunia-Nya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Datang ke hadapannya, datang ke hadiratnya. Yesus.
Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus, padamu ku berseru. Yes, Jesus. Kaulah penyelamat. Terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus. Padamu ku Segala namanya, 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 namamu. Kaulah Segala namanya, 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 namamu. terpujilah Ya Yesus. Tuhanku. Mulutku Yes. memuji nama-Mu Benar Tuhan. sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan, panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shkira nama ya rama ya rama ya rama. Sembah Tuhan. Shkira nama ya rama. Kau Tuhan yang setia. Kau berjanji dan akan menggenapi dalam hidupku. Kira nama ya 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 nama. Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan bukan hanya sekedar hanya hidup untuk diselamatkan, tetapi ada janjimu dalam kehidupan kami Tuhan yang harus kami genapi, yang harus kami terus raih Tuhan, karena kami percaya janjimu memberikan setiap kami kekuatan, pengharapan Tuhan. Kau tidak pernah berjanji dalam kehidupan kami bahwa langit akan selalu biru. Mungkin ada badai, ada gelombang dalam kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Tapi kiranya kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami percaya sesungguhnya kami tidak bisa berjalan, kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami butuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami butuhkan Roh Kudus-Mu untuk terus menolong memimpin setiap kami Tuhan. Sehingga apapun setiap perkataan kami, pikiran kami Tuhan, apa yang timbul dalam hati kami Tuhan, bahkan setiap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kami Tuhan, itu berada dalam terus perlindungan penyertaan Roh Kudus. Mungkin di antara kami ada orang-orang yang terbatas Tuhan. Kami terbatas, kami mungkin banyak tidak tahu Tuhan, banyak kurang pengalaman Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Roh-Mu, hikmat-Mu akan turun atas setiap kami Tuhan. Berikan setiap kami jalan keluar. Jalan keluar yang mungkin bahkan gak pernah kami pikirkan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang ada di SIF ini Tuhan. Hamba berdoa, mereka menjadi orang-orang yang sanggup untuk menggenapi janji-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka tidak akan menggunakan cara-cara yang salah. Mereka akan terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu sehingga mereka akan terus tahu Tuhan, manakah yang baik, manakah yang benar, manakah yang berkenan di hadapan Allah Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan terus bertekun Tuhan. Mungkin kami belum melihat saat ini, tapi kami percaya suatu hari nanti Tuhan, janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami dan kami akan menikmatinya Tuhan. Sekiara nama ya Rama ya Rama ya Rama. Panggil namanya, serukan namanya.
Yesus, padamu ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku, mulung ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Pastor Bing di dalam pelayanannya, dalam kepercayaan Tuhan yang baru Engkau pakai. Demikian juga setiap kami masing-masing Tuhan. Engkau mengasihi kami. Demi nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saya persilahkan Devita. Shalom semua, happy Sunday. Semoga setiap kita terberkati oleh firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Bing sudah melayani di tempat kami. Nah, sebelum pengumuman, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan terlebih dahulu. Untuk persembahan bisa dilakukan secara transfer ke rekening kita. Mungkin sebentar lagi akan tertera ya. Atau ada beberapa rekening yang tertera di balik kursi ya. Atau kalau misalnya saudara ingin memberikannya secara langsung, kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang. Nanti saudara juga bisa memberikan persembahan secara langsung juga. Saya akan berikan waktu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan sambil saya akan bacakan satu ayat dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Oke. Nah, untuk pengumuman seminggu ke depan, di hari Selasa kita meminta setiap KTB Leaders untuk bisa menyiapkan waktunya untuk bisa KTB online meeting di hari Selasa tanggal 21 Februari. Juga kita akan adakan doa puasa, jadi kita ingatkan sekali lagi untuk bisa siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa doa puasa ya buat jiwa-jiwa yang mungkin sudah lama tidak join KTB. Kita juga bisa mulai catat ya nama-namanya dan kita juga akan mulai doa puasakan jiwa-jiwa tersebut. Nah, di hari Kamis kita juga mengingatkan, kita selalu ada KTB ya setiap Kamis di masing-masing tempat, ada di barat dan juga ada di timur. Kita encourage teman-teman juga untuk bisa join KTB di 7.30. Untuk detailnya biasanya akan di-share langsung di grup masing-masing. Buat saudara mungkin yang belum bergabung pada KTB juga bisa langsung kontak kita melalui Instagram kita di @sifsby. Dan kita bersyukur hari Jumat kita sudah mengadakan KTB mahasiswa 2 kali ya, minggu lalu dan 2 minggu lalu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Tambah banyak ya. Nah, ini nanti kita invite juga teman-teman, kita ingetin biar bisa nginvite teman-temannya atau mungkin kalian yang punya relatif yang masih kuliah di UC, di UNESA, dimanapun itu untuk bisa diajak join di hari Jumat jam 6. Dan kita juga invite kembali teman-teman hari Minggu depan akan ada ibadah di tempat yang sama jam 10 ya. Nah, ada yang spesial ya. Di minggu ini ada yang berulang tahun, saudara kita yang terkasih. Sebenarnya kemarin itu ada 2 teman kita yang berulang tahun, Wiang di sini dan ada Kli. Nah, tapi Kli Mania nggak datang. Hari ini Wiang yang bisa datang, nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan nanti jangan pulang dulu, disediakan konsumsi juga di belakang dari Wiang. Nanti bisa kita konsumsi dan nikmati bersama-sama. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Devita. Tetap setia. Saya ingat Devita yang lalu juga hamil-hamil, jadi singer pengumuman gitu ya. Saya pikir Priscil mau kasih kado, udah saya lihat mau naik sini kok bawa tas gitu ya. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur kita memasuki belum akhir bulan Februari, tapi masih, dan ada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Sebenarnya Kli, tetapi Kli tidak di tengah-tengah kita, sedang kayaknya bulan madu yang kedua kayaknya ya gitu ya. Wah, kapan saya bulan madu ya? Oh enggak ya. Saya bulan madu tiap hari saudaraku ya. Karena anak saya sudah besar semuanya dan kita akan mendoakan saudara kita Wiang dan juga Kli yang tidak bersama dengan kita. Tapi sebelumnya saya ingin meng-highlight untuk
para KTB leaders mempersiapkan diri hari Selasa untuk kita bisa mengadakan KTB leadership, karena saya percaya bahwa gereja ini hanya bisa berjalan bertahan kalau ada orang-orang yang hatinya percaya bahwa Tuhan bekerja tanpa harus menunjukkan bagaimana dia bekerja, dengan cara kita terus berdoa. Saya percaya itu ya saudara-saudara. Saya sedikit kesaksian karena saya selain melayani di SAF nih, saya juga melayani menjadi ketua dari sebuah sekolah. Berapa 2 minggu yang lalu saya itu rindu sekali ya, rindu sekali. Ada beberapa kerinduan saya selain berdoa untuk jemaat SAF, ada beberapa kerinduan saya. Saya punya mimpi itu kalau mahasiswa sekolah teologi lulus, dia tidak hanya tahu khotbah, tahu WL, tahu pelayanan di dalam gereja, tapi dia tahu kehidupan pelayanan holistik begitu ya. Ketika melihat tempat, oh ini kok ada tanah ya digarap, oh ini jemaat yang saya layani nelayan, gimana ya bisa membantu mereka. Jadi ada satu kerinduan, ada satu sensitivitas gitu ya, untuk melihat kalau mereka dikirim balik ke daerah mereka, karena banyak mahasiswa dari saat itu dari daerah-daerah yang lain begitu. Saya rindu mereka itu sudah punya impian, saya akan ke Halmahera. Halmahera ini banyak kelapa. Gimana supaya mereka itu cinta Tuhan, dan apa yang mereka hasilkan itu juga membuat mereka menjadi bermartabat, punya kehidupannya lebih baik. Saya pikir seorang hamba Tuhan harus menghasilkan perubahan kehidupan juga begitu. Itu kerinduan saya. Dan saya berusaha ke Salatiga yang lalu untuk bertemu dengan sebuah institusi namanya Pelayanan Desa Terpadu. Harapannya untuk bisa nanti kalau mahasiswa Sati tamat, mungkin ada short program ke sana. Tapi ternyata program itu sudah tutup 20 tahun yang lalu, saudaraku. Jadi saya telat gitu ya. Aduh Tuhan, saya agak kecewa juga gitu ya. Tapi waktu pulang dan kemarin saya di Malang, ada orang yang DM saudara-saudara lewat Instagram dari sosmed begitu ya, yang mengatakan ingin ketemu saya. Saya mengatakan saya bisa ketemu jam 3, dan ternyata yang ketemu adalah penasehat sebuah yayasan orang Korea, dan dia bergerak di dalam pelayanan holistik dan mengatakan kami mau bermitra dengan sekolah Bapak. Kalau Bapak izinkan kami ingin memperlengkapi mahasiswa untuk pelayanan holistik. Waduh saudara. Dan bukan itu saja, saya sebenarnya ingin studi S3 ya. Saya bilang saya sebelum 60 lah, saya bilang saya mau studi S3. Mumpung otak saya masih beres lah gitu ya. Nggak lupa-lupa gitu ya. Saya bilang Tuhan, ini saya menjelang 51 ini, kalau bisa saya jelas lah Tuhan, saya mau studi S3. Dan saudara, minggu lalu ada seorang penulis buku WA saya gitu, Pak Agus, saya sudah menulis sebuah buku. Bukunya itu berjudul begini, menulis tesis, skripsi, tesis, disertasi teologi Kristen gitu. Jadi ini memang penulis buku Kristen ya. Tapi penulisnya sendiri itu menghubungi saya, saudara-saudara. Pak Agus mau buku ini, dia fotokan. Kalau Pak Agus mau, Pak Agus tanggung ongkirnya aja, ongkos kirimnya ya. Oke. Lalu kemudian dia kirimkan dan ongkirnya hanya 23.000. Saya pikir begini saudara-saudara, saya nggak pernah hubungi penulis buku ini, saya juga nggak pernah hubungi orang Korea itu. Tapi saya yakin kalau kita ini melihat bahwa pelayanan ini pekerjaan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, kita minta Tuhan bahwa ini pekerjaan Dia, memang kita alatnya. Tapi kita menangis. Dan saudara-saudara, sejak saya diminta jadi ketua, saya bilang tiap Jumat harus dipastikan kita ada doa dosen dan staf. Dan saya berusaha untuk berkomitmen. Saya di jalan di mana jam 11.15 saya berdoa bersama-sama secara online. Dan saya melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Saya percaya juga untuk jemaat SAF ini, saudara-saudara. Tuhan kita sama kok. Kenapa Tuhan lakukan itu di tempat itu? Saya terus terang, I'm jealous spiritually gitu ya. Saya iri secara rohani. Tuhan, masa sih Tuhan gak kerjakan di sini? Pasti Tuhan kerjakan di sini juga. Amin saudara-saudara. Jadi mari Tuhan, mari saudara-saudara. Kita sudah mulai KTB mahasiswa loh.
Haleluya. Ada tunas kecil, ya amin ya saudara-saudara. Yang lalu kita coba dengan NEC. Wiyang jadi speakernya, karena Wiyang jadi speakernya Tuhan kirimkan Mormon. Karena Tuhan suka Wiyang ini suka apologet. Saya bilang Tuhan main-main sama Wiyang. No, kamu tak kasih. Saudara, God is watching at us. Tuhan sedang memperhatikan kita loh saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara yang hadir di tempat ini, mari kita bersama-sama saudara-saudara lihat dan lakukan. Kita belajar untuk perkara rohani, lakukan dengan rohani saudara-saudara. Berdoa, bersatu bersama-sama. Amin. Jadi saudara-saudara saya ingatkan begitu untuk para KTB leadership. Dan saya minta untuk Wiyang maju ke depan, kita doakan ya saudara-saudara. Ya, ini orang-orang Februari ini ya saudara-saudara. Mari kita akan akhiri juga ibadah kita. Terima kasih juga kepada Pastor Bing yang sudah melayani. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya senang kalau bertemu dengan alumni Sakti dan tetap setia di dalam pelayanan, tetap belajar mulai dari bawah merangkak sampai Tuhan percayakan. Saya senang sekali, bersyukur. Demikian juga buat saudara-saudara. Saya senang juga melihat saudara-saudara yang memulai usaha saudara-saudara. Saudara setia dengan belajar untuk, mungkin sekarang saudara sedang mengalami shifting di dalam bisnis saudara-saudara. Tapi percayalah, semua selalu dimulai dari bayi. Semua selalu dimulai dari kecil. Ada proses. Dan Tuhan setia, amin. Mari kita akan berdoa buat Wiyang, kiranya Tuhan memberkati. Juga tadi di belakang sudah dipersiapkan ada, saya kalau lihat dari jauh itu ya saudara bisa cium baunya ya saudara-saudara, itu makanan di sana. Mari kita berfellowship ya saudara-saudara ya. Mohon jangan pulang dulu Bapak Ibu sekalian, kita bisa ngobrol bersama-sama untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan dan kita menutup dengan sukacita. Mari kita akan berdoa untuk Wiyang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan Wiyang sedetik pun. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau punya rencana sebagaimana firman-Mu. Kami percaya bahwa janji Tuhan itu selain janji universal, itu bicara tentang keselamatan, pembebasan. Janji-Mu juga personal bagi setiap pribadi. Dan janji yang personal itu berhubungan dengan calling. Karena calling itu juga sifatnya personal bagi setiap kami. Demikian juga kami berdoa buat Wiyang. Calling di dalam marketplace untuk menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa calling untuk menegakkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam pilihan. Calling untuk tajam di dalam kebenaran, tetapi pada saat yang sama lembut di dalam kasih. Sehingga Tuhan akan menyatakan janji-Mu juga yang spesifik sesuai dengan calling itu. Calling juga untuk melayani orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan. Hamba-Mu berdoa supaya calling itu Tuhan Engkau makin pertajam di dalam Wiyang. Dan Engkau akan perlengkapi dengan janji-Mu untuk Wiyang boleh berjalan di dalam pengharapan. Bahwa semua yang Tuhan rintis, Tuhan sedang mengarah kepada satu tujuan itu. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan Kau memberkati pernikahan dan rumah tangganya bersama dengan Prisil dan Ara sebagai anak yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Kau menolong juga sebagai pemimpin KTB di Timur. Tuhan Kau berkati ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu merasa tahun ini adalah musim baru untuk KTB Timur. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau kami pernah memulai KTB Timur dan pada waktu itu Tuhan kami memulai dengan sangat sederhana, even bahkan hampir nyaris tutup karena rencana iblis untuk menggagalkan. Tetapi ternyata KTB itu tetap berdiri. Kami percaya juga ini ada musim yang baru. Tuhan Engkau menolong kami untuk mendengar dari Tuhan saja. Kami juga berdoa Engkau lindungi Wiyang di dalam pekerjaannya, di dalam tanggung jawabnya, dalam pekerjaan Tuhan. Engkau menolong dia ya Tuhan sebagai anak-Mu untuk belajar
getting stronger and wiser di dalam Engkau, menjadi lebih kuat dan menjadi bijak di dalam Engkau, terutama di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam pekerjaan dan rumah tangga. Biarlah Tuhan Engkau menolong hamba-Mu yang ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong apa yang dikerjakannya, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan juga Engkau menolong kemurahan hatinya, Tuhan akan perlengkapi dengan kebijaksanaan, sehingga kemurahan hati itu seperti sebuah anak panah yang akan tepat mengenai sasaran. Dan demikian juga Tuhan Engkau menolong ya Tuhan, karena Tuhan Engkau juga memberkati masa depannya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kehidupannya. Saudara-saudaraku, kami juga hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Engkau memberkati kami masing-masing ya Tuhan. Ada di antara kami yang tahun ini akan punya keturunan, yang akan punya anak Tuhan. Engkau memberkati proses kehamilan saudara-saudara kami ini. Bayi janin yang dikandungnya akan Tuhan jagai proses pertumbuhannya. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu. Karena apa yang mereka kerjakan Tuhan, itu adalah bagian dari kesaksian untuk dunia ini. Untuk melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, jujur dan rajin. Dan percaya bahwa apa yang mereka tekuni sekalipun itu dari hal yang kecil, ketika mereka setia Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kalau tahun ini ada di antara jemaat-Mu juga ya Tuhan, yang mungkin memulai bisnis baru, memulai usaha baru. Oh Tuhan, orang mengatakan ini resesi ekonomi, banyak orang sedang menantikan. Bahkan Tuhan, mulai kami mendengar berita-berita bahwa ada tanda-tanda resesi global itu mulai merambah ke Indonesia. Tetapi Tuhan, kami belajar dari Ruth dan Naomi, ketika mereka sekalipun tidak punya harapan, tetapi mereka kembali ke Israel. Tuhan buka jalan baru. Demikian juga Tuhan, sekalipun dunia mengatakan sesuatu, tetapi kami mau terus kembali kepada Tuhan dan mengandalkan Engkau, bahwa Tuhan akan buka jalan buat jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memberkati makanan yang ada di belakang ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, menjadi kekuatan buat kami, dan itu memberkati fellowship kami. Juga Engkau memberkati keluarga Wiang yang sudah menyediakannya. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Demikian juga Tuhan, kami memberkati setiap kami yang hadir. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, bahkan diberkatilah hubungan-hubunganmu. Karena melalui hubungan itu orang akan melihat kasih Tuhan yang nyata, kasih Tuhan yang hidup di dalam dirimu. Dan jadilah pelaku-pelaku firman, sebab berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan dijadikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil, karena engkau berbuah pada waktu Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, amin, Yang kau pandang mulia. amin. Engkau dengar Tuhan Karya seruan doa kami melalui pujian ini Tuhan. Jadikan kami berharap dan percaya
amin, haleluya. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, 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 amin. God bless you dan Tuhan memberkati. Happy Sunday, saudara-saudaraku. Berikan salam satu dengan yang lain.